Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Imam Khalid, dalam kegiatan pembelajaran PJOK kelas 5. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian harian yang ada di LKS bab 1 tentang gerak dasar senam dengan alat. Mari kita pelajari satu persatu. Nomor 1. Gerakan melompati suatu benda atau peti yang bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki diluruskan atau sikap kangkang disebut juga dengan titik-titik. Nah, itu udah pasti jawabannya karena ada di soalnya ya. Yang pasti jawabannya adalah lompat kangkang. Masuk ke nomor 2. Awalan gerak dalam pola gerak lompat kangkang adalah, awalannya dalam melakukan gerakan lompat kangkang adalah berpindah, yang merupakan awal gerak yang berupa lari dari suatu tempat sebagai langkah ancang-ancang dalam melewati peti lompat. Nah, jadi jawabannya adalah berpindah. Nomor 3. Gambar di samping merupakan latihan gerak. Nah, ini ada gambar di samping mengangkat salah satu kaki. Latihan gerak penguatan otot. Ya, sudah jelas karena salah satu kakinya diangkat ke atas. Jawabannya adalah penguatan otot. Nomor 4. Alat yang digunakan untuk meniti adalah titik-titik. Jawabannya sudah pasti jelas. Alat yang digunakan untuk meniti adalah balok titian. Nomor 5. Senam lantai biasa disebut juga dengan senam titik-titik. Nah, senam lantai biasanya disebut juga dengan senam ketangkasan. Lanjut ke nomor 6. Keberhasilan loncat ke atas peti lompat sangat ditentukan dengan ketepatan titik-titik. Nah, ketika melakukan loncat di atas peti lompat, kedua tangan digunakan untuk menumpu. Dengan demikian, ketepatan tumpuan tangan dapat menentukan keberhasilan melakukan loncat di atas peti lompat. Jadi jawabannya adalah tumpuan tangan. Nah, ini merupakan contoh gambarnya. Kemudian nomor 7 sekarang. Berdiri satu kaki di atas balok keseimbangan adalah sikap titik-titik. Yang benar adalah sikap kapal terbang. Ini contoh gambarnya. Nah, di gambar tersebut anak melakukan berjalan di atas balok titian. Ya, kalau untuk sikap kapal terbang, nah kakinya ini diangkat lurus ke belakang. Nah, seperti itu. Masuk ke nomor 8. Berikut gerakan penguatan otot lengan kecuali, berarti yang bukan gerakan untuk kekuatan otot lengan ya. Yang pertama adalah ini merupakan gerakan sit up, kemudian push up, kemudian pull up, dan yang keempat adalah gerakan gerobak dorong ya. Jadi gerakan yang bukan merupakan latihan untuk penguatan otot lengan adalah yang mana coba? Nah, untuk gerakan yang pertama sit up sendiri. Sit up ini melatih otot perut ya. Kemudian gerakan yang kedua push up. Nah, kalau push up yang dilatih adalah otot lengannya. Kemudian gerakan ketiga juga sama, hampir sama dengan gerakan push up ya. Yang dilatih adalah otot lengannya juga. Dan yang terakhir adalah sikap gerobak dorong, sama. Yang dilatih adalah gerakan otot lengannya. Gerakan ini membutuhkan teman untuk memegangi kakinya. Jadi berjalan menggunakan kedua tangannya. Jadi jawabannya berikut gerakan kekuatan otot lengan
yang bukan ya, kecuali ya. Jawabannya adalah yang sit up. Lanjut ke nomor 9. Sebelum melatih keseimbangan badan, terlebih dulu harus latihan. Nah, latihan apa sebelum kalian melatih keseimbangan badan? Yang benar adalah latihan kekuatan. Nomor 10. Gerakan menumpu dengan satu kaki disebut juga dengan titik-titik. Gerakan menumpu dengan satu kaki disebut meloncat. Meloncat, loncat ya, bukan melompat. Jawabannya adalah meloncat. Nomor 11. Sikap lutut saat mendarat setelah melompat jongkok di atas peti lompat adalah titik-titik. Jawabannya yang pasti agar badan atau kaki tidak cedera. Jawabannya adalah sikap lutut saat mendarat setelah melompat jongkok dari atas peti adalah mengepir ya. Lanjut ke nomor 12. Gerakan tolakan ketika melompat bertumpu pada titik-titik ya. Gerakan tolakan ketika melompat bertumpu pada dua kaki ya. Nah, kedua kaki. Nomor 13. Agar tangan dapat menggantung di palang tunggal memerlukan gerakan titik-titik. Gerakan menggantung pada palang tunggal menggunakan kedua lengan. Jadi, kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya udah jelas ya. Jawabannya adalah kedua lengan. Nah, ini merupakan contoh gerakan menggantung pada palang tunggal atau biasanya disebut juga dengan gerakan pull up. Masuk ke nomor 14. Latihan kekuatan tangan adalah, nah ini yang pertama adalah lompat kangkang. Yang mana ya nanti dipilih. Yang kedua adalah lompat jongkok. Yang ketiga adalah pull up. Dan yang keempat adalah sit up. Jadi latihan kekuatan tangan di bawah ini yang paling benar adalah yang mana? Yang ini ya, melatih kekuatan otot lengan atau gerakan pull up. Nah, nomor 15. Teknik mengangkat tubuh pada saat bergantung di palang tunggal adalah bagaimana tekniknya? Nah, teknik mengangkat tubuh saat menggantung di palang tunggal adalah menekuk kedua siku secara bersamaan sehingga dagu berada di atas palang tunggal. Sehingga kalau ada pertanyaan teknik mengangkat tubuh saat bergantung di palang tunggal, kalian menjawab siku ditekuk, dagu di atas palang tunggal. Nah, gambarnya seperti ini. Jawabannya adalah siku ditekuk, dagu di atas palang tunggal. Nomor 16. Untuk melakukan senam ketangkasan dengan palang tunggal, maka dibutuhkan apa? Ya, yang pasti adalah kekuatan tenaga dan otot yang kuat. Ya, jadi jawabannya adalah tenaga dan otot yang kuat. Nomor 17. Alat yang digunakan untuk melakukan lompat kangkang adalah titik-titik. Jawabannya, alat yang digunakan untuk melakukan lompat kangkang adalah peti lompat. Nah, ini gambarnya peti lompat. Peti lompat ini bisa diatur ketinggiannya tergantung siapa yang melakukan. Nah, kalau di rumah tidak ada peti lompat, kalian bisa menggunakan punggung teman untuk melakukan gerakan lompat kangkang. Nomor 18. Gerakan naik perut pada palang tunggal dikenal dengan istilah pull over. Nomor 19.
Panjang balok titian yang biasa digunakan dalam gerak senam ketangkasan adalah berapa meter ya jawabannya? Jawabannya adalah 5 meter. Nah, kalau kalian tidak memiliki balok titian untuk melakukan gerak senam ketangkasan, kalian bisa menggunakan atau memodifikasi balok titian tersebut menggunakan tali yang direntangkan di atas lantai. Nomor 20. Gerakan menggantung disebut juga dengan gerakan. Nah, gerakan menggantung ini melatih kekuatan otot lengan. Gerakan apa itu? Jawabannya adalah gerakan pull up. Nomor 21. Apa yang dimaksud dengan gerakan pull over? Nah, gerakan pull over adalah gerakan naik perut yang terdapat dalam pola gerak senam ketangkasan menggunakan palang tunggal. Nah, gerakan pull over. Nomor 22. Sebutkan otot-otot yang perlu diperkuat dalam melakukan senam ketangkasan menggunakan balok titian. Otot-otot apa saja yang perlu diperlukan untuk melakukan senam ketangkasan? Ada otot kaki, otot paha, otot perut, dan otot panggul. Nah, selain penguatan otot juga sangat penting juga menjaga keseimbangan tubuh saat berada di atas saat melakukan gerakan senam ketangkasan ya agar badan tidak mudah terjatuh. Apalagi kalian melakukan senam ketangkasan menggunakan balok titian. Nomor 23. Mengapa gerak keseimbangan dalam senam ketangkasan meniti balok titian sangat diperhatikan? Mengapa ya? Nah, jawabannya adalah karena sangat penting menjaga keseimbangan tubuh saat berada di atas balok titian agar tidak mudah terjatuh. Nah, itu alasan kenapa gerak keseimbangan sangat penting dalam meniti pada balok titian. Karena kalau tidak badan kamu tidak bisa menjaga keseimbangan, kamu akan jatuh ke samping kanan maupun ke samping kiri. Nomor 24. Apakah persiapan yang diperlukan untuk melakukan gerak meniti pada balok titian? Nah, persiapan apa saja yang diperlukan? Nah, gerakan meniti pada balok titian ini membutuhkan konsentrasi. Selain konsentrasi, keseimbangan tubuh yang baik juga sangat dibutuhkan. Nah, selain itu, latihan penguatan otot juga diperlukan dalam menjaga keseimbangan tubuh karena terkait dengan tumpuan yang digunakan. Nah, jawabannya ini. Gerak meniti balok titian membutuhkan konsentrasi dan keseimbangan tubuh yang baik. Selain itu, latihan penguatan otot juga diperlukan dalam menjaga keseimbangan tubuh karena terkait dengan tumpuan yang digunakan. Lanjut ke nomor 25, nomor terakhir. Apa saja variasi gerak dalam senam ketangkasan? Variasi-variasi apa saja ya yang terdapat dalam senam ketangkasan? Variasinya ada roll depan, roll belakang, terus ada meroda atau gerak yang menyerupai roda berputar, back over, flick flag, salto, ya, salto depan, salto belakang, kemudian diakhiri dengan mendarat dengan kedua kaki. Nah, jawabannya ini, variasi gerak senam ketangkasan ada roll depan, meroda, flick flag, mendarat dengan salto depan, salto belakang, dan yang terakhir diakhiri dengan mendarat dengan kedua kaki. Oke, cukup. Terima kasih materi yang Pak Imam sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa menyalin jawaban-jawabannya atau mengkoreksi jawaban-jawabannya ke dalam LKS kalian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.